Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, hati yang diberikan kepada manusia merupakan salah satu indera paling canggih yang dibuat oleh Allah untuk merasakan sesuatu yang sedang dialami. Saking canggihnya, hati dalam tubuh manusia terkoneksi dengan indera-indera lainnya. Salah satunya, mata. Bagaimana tidak? Hati yang hanyut dalam kesedihan biasanya secara otomatis akan mengeluarkan air mata sebagai gambaran perasaan tersebut. Namun tahukah kalian, jika sebenarnya air mata memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lantas, bagaimanakah jenis air mata yang dipandang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Air mata dalam Islam kembali menjadi perhatian di tengah-tengah masyarakat Indonesia setelah salah satu ulama tanah air yang sampai sekarang menjabat sebagai imam besar Masjid Istiqlal, Prof. Kiai Haji Nasaruddin Umar, di mana dalam sebuah ceramahnya yang mengungkap sebuah penemuan ilmuwan yang melakukan penelitian tentang air mata. Beliau menjelaskan, dua ilmuwan asal Jerman dan Amerika Serikat telah melakukan penelitian tentang air mata. Keduanya mendapat hasil riset bahwa kandungan air mata yang menetes sebab rasa perih sangat berbeda dengan tetesan air mata karena penyesalan. Para ilmuwan tersebut mengatakan, jika penyesalan membuat kalian menangis, maka menangislah sebab air mata yang dikeluarkan berisi racun maupun toksin negatif dari dalam tubuh. Lebih mengejutkannya lagi, dilansir dari laman American Academy of Ophthalmology, peneliti bernama Rina Mukamal menjelaskan, jika ternyata air mata sangat penting untuk dikeluarkan, karena hal tersebut dapat menjaga kesehatan mata kita. Bahkan yang tak pernah kita sadari, jika manusia mampu memproduksi air mata 15 hingga 30 galon setiap tahunnya. Selain itu, dalam sebuah jurnal berjudul Facts About Tears, terungkap bahwa mata manusia memiliki 3 jenis air mata dengan fungsi yang berbeda-beda. Pertama, ada air mata basal yang berfungsi untuk melindungi dari kotoran dan menjaganya agar tetap lembab. Kedua, ada air mata refleks, yaitu air mata yang diproduksi karena mendapat rangsangan dari luar tubuh, seperti terkena asap atau mengiris bawang, di mana air mata saat mengalami kondisi tersebut berfungsi untuk melumasi mata agar tidak terjadi iritasi. Dan terakhir, air mata emosional. Jenis air mata satu ini dihasilkan ketika merasakan perasaan yang intens, seperti bahagia atau sedih. Seperti halnya hasil riset disampaikan oleh peneliti Jerman dan Amerika Serikat. Air mata emosional mengandung prolaktin dan inkapelin yang dapat membantu menghilangkan stres maupun tekanan emosional lainnya. Sehingga sangat wajar, menangis dalam kondisi tersebut mampu membuat seorang manusia merasa lebih baik. Dari beberapa hasil riset yang tadi kalian simak, sudah tak bisa terelakkan bahwa aktivitas tersebut adalah aktivitas sehat dan menyehatkan. Bahkan tak bisa disangkal, jika menangis adalah fitrah manusia. Bila kondisi itu datang, maka tak akan bisa dibendung. Sejatinya air mata merupakan simbol kejujuran. Tak salah, sebagian psikolog sering merekomendasikan kepada pasien tertentu untuk menangis sepuas-puasnya. Di dalam Islam sendiri, ada beberapa jenis air mata yang sangat mulia. Menurut Prof. Kiai Haji Nasaruddin Umar, saat seorang hamba meneteskan air mata itu, maka mustahil dirinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Adakah di antara kalian yang pernah meneteskan air mata karena merasa rindu kepada Sang Khalik? Menangis dalam keadaan rindu kepada Allah adalah jenis air mata pertama yang menghindarkan seorang hamba dari siksa neraka. Pasalnya, rasa rindu biasanya terjadi karena dalam kurun waktu yang lama, seseorang tidak pernah bertemu dengan orang yang ia cintai. Namun apabila perasaan itu tertuju kepada sesuatu yang tak berwujud, sudah dapat dipastikan jika itu adalah sebenar-benarnya rasa cinta. Selain itu, air mata yang akan menyelamatkan seorang hamba dari api neraka adalah air mata yang keluar karena menyesali dosa-dosa masa lampau. Seperti kisah pemuda yang diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari bernama Syahdan. Semasa hidupnya, Syahdan dikenal sebagai seorang ahli ibadah. Pasalnya, selama 70 tahun, ia hanya menghabiskan waktu beribadah di jalan Allah. Bahkan tak pernah sekalipun meninggalkan masjid untuk mengerjakan sholat. Hingga tiba di suatu hari, seorang perempuan datang untuk menggodanya. Tak disangka-sangka, ia terlena dengan godaan wanita tersebut. Selama 7 hari, ia melakukan perzinahan dengan wanita yang tidak dikenal. Namun tak lama kemudian, ia menyesali dan menangisi perbuatannya. Sayangnya, Syahdan merasa malu untuk kembali beribadah di tempat yang sering ia datangi. Ia pun memutuskan untuk hijrah ke sebuah kampung
yang jauh dari tempat asalnya. Di kampung tersebut, ia tinggal di salah satu pondok bersama 12 orang fakir. Tak hanya itu, di setiap malam juga ada seorang dermawan yang sering membawa makanan kepada para fakir. Singkat cerita, tiba pada malam lainnya, bertepatan dengan kedatangan Syahdan, sang dermawan datang kembali membagikan roti. Namun salah satu fakir di pondok tersebut tidak mendapatkan jatah roti. Sang fakir lantas protes dan bertanya kepada penderma, "Mengapa saya tidak mendapat bagian? Kamu bisa lihat sendiri, roti di tanganku sudah habis. Padahal setiap malam saya membawa jumlah roti yang sama di malam ini," jawab si penderma. Saat Syahdan mendengar percakapan itu, ia mengambil rotinya dan memberikan kepada sang fakir. Padahal, di sepanjang perjalanannya, sang pemuda tak pernah makan sedikit pun. Alhasil keesokan harinya, Syahdan pun wafat. Ternyata, ketika berada di hadapan Allah, amal ibadah yang ia kerjakan selama 70 tahun terhapuskan karena dosa zina selama 7 hari. Namun beruntungnya, air mata taubat yang menetes sebelum kematiannya, serta sepotong roti yang ia berikan kepada orang fakir, menjadi penyelamat, sehingga ia dimasukkan ke dalam syurga Allah. Subhanallah. Memang, tak bisa disangkal jika Allah tak pernah berhenti memberi keistimewaan kepada hamba-hambanya. Jangankan karena sepotong roti, dengan setetes air mata pun sudah mampu membuat seorang muslim melihat keindahan syurga. Sebab air mata yang berlinang disebabkan karena perasaan rindu dan takut kepada Allah akan memadamkan kobaran api neraka. Sebagaimana sebuah riwayat dalam kitab Tariq Baghdad, seorang laki-laki menemui Rasulullah. Kemudian ia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya agar aku selamat dari api neraka?" Beliau menjawab, "Dengan air matamu." Laki-laki itu kembali bertanya, "Bagaimana aku bisa selamat dengan air mata?" Rasulullah menjawab, "Teteskan air matamu karena takut kepada Allah, sebab Allah tidak akan menyiksa pemilik mata yang menangis karena takut kepadanya." Hadis riwayat Al-Khatib. Bahkan, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, jika seseorang tak pernah menangis, dikhawatirkan hatinya keras dan gersam. Sebab salah satu kebiasaan orang-orang yang memiliki kelembutan hati ialah senantiasa menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah karena dosa-dosanya atau rindu, cinta, serta takut kepada Tuhannya. Dalam Al-Quran, jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis. Lalu mereka bertambah khusyuk dalam ibadahnya. Dan mereka sekali lagi menyungkurkan wajah mereka sambil menangis. Dan begitu seterusnya. Karena takut kepada Allah." Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 109. Sayangnya, menangis selalu dikaitkan dengan kelemahan. Apalagi jika orang yang melakukannya adalah seorang laki-laki. Sudah pasti ia akan dihina dan dianggap cengeng oleh orang-orang sekitarnya. Padahal, hasil riset yang dibuktikan oleh dua ilmuwan tadi telah mengungkap efek positif dari tangis yang dilakukan. Namun jika kalian adalah tipe manusia yang selalu menyuburkan jiwanya dengan tetesan air mata taubat dan rindu, maka berbahagialah karena karakter hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu disebabkan air mata kerinduan terhadap Tuhan dan air mata taubat. Sahabat beriman, adakah dari kalian yang gengsi meneteskan air mata ketika menyesali perbuatan dosa? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.